Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam pembahasan sifat kalam. Sifat kalam, sifat yang wajib di Allah terakhir dari sifat ma'ani. Yang terakhir nih kalam, sifat ma'aninya ya. Sifat yang wajib berapa semuanya? Sifat yang wajib di Allah 20 barang. Wujud kidam bako muhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsihi wadaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. 20 sifat yang wajib adanya di Allah. Yang 20 dibagi 4. Yang 20 itu dibagi 4. Pertama sifat nafsiyah ya. Isinya 1 wujud ya, nafsiyah mah wujud. Yang kedua sifat salabiyah. Isinya 5 salabiyah mah ya. Dari mulai kidam, bako, muhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudron. Sampai wahdaniyat berarti ya. Kidam sampai wahdaniyat 5 salabiyah. Yang ketiga sifat ma'ani 7 ma'ani ya. Kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Nah ini yang terakhir nih kalam. Terakhir dari ma'ani maksudnya. Nanti beres sifat ma'ani, satu lagi maknawiyah 7 juga. Qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakaliman ya. Nah ini kalam sifat terakhir dari sifat ma'ani. Kalam apa artinya kalam? Berbicara. Allah berbicara. Tapi kalau ke Allah jangan bicara ya. Berfirman ya. Kalau bicara kita manusia. Mang Hasan berbicara. Nah gitu ya. Berbicara apa ngomong kalau Mang Hasan? Berbicara. Kalau Allah berfirman. Allah berbicara jangan ya. Enggak pantas ya. Kalau Nabi bersabda. Nah itu ya. Bersabda. Jadi kalam artinya Allah wajib berfirman. Mustahil Allah itu bisu, gagu, nggak bisa ngomong, mustahil ya. Cuma kemarin ya firman Allah itu laisat biharpin wala sautin, nggak ada suara, nggak ada tulisan. Beda sama kita mah ngomong ada suara. Kalau nggak pakai suara, pakai tulisan. Ada satu lagi, pakai apa? Kode ya. Merah berhenti, hijau maju. Nah itu teh ngomong sebetulnya mah ya, cuman pakai isyarat ya, pakai kode. Jadi 3 kita mah ya. Nah Allah mah nggak begitu ya. Beda sama omongan makhluknya itu ya. Nah kemarin salah satunya itu bagaimana bisa memahami kalam Allah yang tanpa suara, tanpa tulisan. Seperti misalnya para malaikat dikasih perintah sama Allah. Nah, itu memahaminya bagaimana? Atau Nabi Musa ketika berdialog, berbicara dengan Allah, Nabi Musa itu ya. Salah satu nabi yang di dunia bisa berdialog dengan Allah langsung, Nabi Musa ya. Makanya Nabi Musa gelarnya Kalimullah ya, Kalimullah. Kalau Nabi Ibrahim gelarnya apa? Khalilullah ya. Kalau Nabi Musa Najillah. Kalau Nabi Isa Ruhillah ya, Ruhillah.
Jadi kalau Nabi Musa itu kalimullah yang pernah berdialog langsung dengan Allah gitu. Nah, pertanyaannya itu gimana Nabi Musa bisa memahami kalam Allah? Nah, ini mah gambaran doang kemarin ya. Seperti mengertinya anggota badan terhadap perintah hati. Kayak begitu ya. Kan di dalam diri kita ya, di dalam diri kita tuh kan ada pemimpinnya, disebutnya kan hati. Jadi anggota badan tuh sebutnya semuanya adalah anggotanya ya. Pemimpinnya, rajanya adalah hati. Artinya semua kegiatan anggota badan itu pasti hasil perintah dari hati. Makanya dalam tasawuf penting banget kita menjaga hati. Karena kalau pemimpinnya nggak benar, Pak RT-nya nggak benar nih misalnya, ya udah selesai. Anak buah semua rakyat nggak benar udah. Malam kemis bukannya ngajak ngaji malah bulu tangkis misalnya kan, nggak beres lah kalau pemimpin udah nggak benar ya. Maka penting banget kita punya pemimpin yang benar gitu ya. Nah, kalau di dalam diri kita hati ya. Hati itu pemimpin anggota badan. Iza solahat solahal jasadu kuluh, wa ija pasadal jasadi kuluh. Kalau hatinya baik maka semua anggota badan jadi baik. Kalau hatinya busuk maka semua jadi busuk, jadi jelek. Ala wahyal kolbu, itu adalah hati. Salah satu komponen manusia ya. Salah satu komponen manusia itu adalah hati. Semuanya berapa? Komponen kita ada berapa? Manusia itu terdiri dari berapa komponen, dari berapa unsur? Berapa unsur masa? Kata dalam satu keterangan ya, man aropa nafsah aropa robah. Orang yang tahu dirinya pasti dia tahu Tuhannya, gitu ya. Man aropa nafsah aropa robah. Siapa yang tahu dirinya pasti tahu Tuhannya. Kenapa selama ini kita nggak kenal sama Allah, nggak tahu sama Tuhan? Penyebabnya satu doang, mungkin sama diri sendiri kita nggak tahu gitu ya. Jangan ngimpi pengen kenal Allah kalau sama diri aja kita nggak tahu. Maka kata Nabi, cluenya, kata kuncinya kalau pengen kenal Tuhan, kenali aja dulu diri kamu. Siapa itu manusia? Gitu ya. Siapa manusia? Nah, ini di sini aja mungkin kita juga siapa ya gitu ya. Siapa ya manusia? Kita siapa ya? Nah, paling enggak banyak sih versinya ya. Manusia itu versinya banyak, definisinya, sudut pandangnya juga banyak. Tapi paling enggak lah yang utamanya lah, yang pentingnya. Manusia itu terdiri dari 5 unsur. Ada 5 komponen ya di dalam diri kita ya. 5 komponen. Ini penting banget kita memahami ini dalam rangka kita pengen kenal sama Tuhan kan gitu ya. Maka kenali dulu tahapannya, kitanya dulu kenali siapa kita. Jadi paling enggak kita harus paham manusia itu terdiri dari 5 unsur. Satu apa? Jasad, jasmani, raga. Nah, satu ini jasad. Manusia itu terdiri dari jasad. Yang kedua nafsu dulu ya. Nafsu itu bagian dari kita ya. Yang ketiga akal. Yang keempat hati. Nah, yang tadi hati. Yang kelima ruh, baru ya terakhir ya, ruhani. Itulah manusia. Jasad, nafsu, akal, hati, ruh. Apal tuh Mas Hasan? Nah, siap lah, geus nyaho enak berarti nya. Mang Hasan itu terdiri dari jasad, nafsu, akal, hati, ruh. Kemudian setelah kita tahu komponen kita yang 5, setiap komponen punya kebutuhan masing. Nah, yang kedua itu ya, kita harus tahu kebutuhan komponen yang 5 tadi. Punya kebutuhan semua itu yang 5. Kalau kebutuhannya nggak dicukupi, wah, berapa itu ya? Kalau kebutuhan yang 5 itu tidak dicukupi, bahaya. Gimana mau mencukupi, taunya juga enggak. Nah, ini lebih repot lagi kan itu ya. Apa? Kita nggak tahu, tambah repot ya.
Gimana kita bisa mencukupinya? Maka harus paham juga kebutuhan masing-masing. Satu, jasad. Jasad kebutuhannya apa? Makan, minum, tidur. Banyak ya, banyak. Tapi secara spesifik, secara inti, kebutuhan jasad itu cukup. Jadi jasad itu harus cukup kebutuhannya ya. Kebutuhannya harus dicukupi, harus cukup jasad itu. Kalau dia butuh makan, makannya harus cukup. Kalau dia butuh tidur, tidurnya harus cukup. Harus cukup dia mah pokoknya jasad mah. Yang disebut cukup apa? Tidak berlebihan sesuai porsi. Ini saya pakai gamis, pakai jubah, kegedean apa kekecilan? Cukup pas. Nah, itu cukup, enggak kegedean, enggak kekecilan. Makan, bagaimana makan yang cukup? Makan yang cukup berarti kan enggak kegedean, enggak kekecilan, enggak kekurangan, enggak kelebihan, kan gitu berarti. Berarti harus tahu kapan memulai makan dan harus tahu kapan berhenti, kan begitu berarti. Kapan mulai makan? Kalau lapar. Jangan pernah makan kalau enggak kacau itu ya. Kalau makan belum lapar itu aduh parah itu ya. Banyak pilihan. Makan kalau belum lapar banyak pilihan. Di kulkas ada telur, ada mie, ada tempe, ada apa. Masih mikir dia. Nasi goreng, apa ya, bebek Madura. Itu ciri orang kagak lapar itu. Jangan makan, tidur aja udah. Gak usah segala apa sate, apa martabak. Jangan tidur. Berarti emang kagak lapar. Jangan makan kalau tidak. Kalau orang lapar mah nggak bakal mikir begitu. Di kulkas ada apa ya? Goreng mak lo gitu. Itu orang lapar. Kadang mah garam ge sikat lapar kan gitu. Tapi kalau masih apa ya yang enak, nggak lapar itu. Apalagi kayaknya di puncak enak nih. Udah jangan itu mah. Udah jangan itu mah. Udah jangan. Jangan pernah makan kalau tidak lapar. Itu. Yang kedua, berhentinya kapan? Kapan berhenti makan ini kita ya? Waduh, Mas, luar biasanya. Kok makan sebelum lapar sih Mas? Kan lapar. Jadi ternyata berhenti makan itu waktunya adalah sebelum kenyang. Sebelum kita makan berhenti waktu kenyang aja udah jelek. Udah bahaya, udah jelek gitu ya. Makan berhenti pas kita kenyang, itu tuh udah jelek sebetulnya. Pokoknya udah jelek aja. Jadi berhenti pas kenyang teh, apalagi kalau ada orang makan kekenyangan gitu ya. Baru berhenti gitu ya. Kita berhenti di batasan kenyang aja itu udah jelek buat kesehatan, udah jelek. Apalagi kalau sampai kekenyangan baru berhenti gitu ya. Sampai celana dibuka sletingnya gitu ya. Wah itu parah gitu ya. Kemerekaan kata orang Tasik mah ya Bang Imin ya. Ulah nepi ka dahar kamrekaan ya kekenyangan itu wah bahaya gitu ya. Jadi yang bagus mah ketika sebelum kenyang berhenti udah gitu ya. Karena begini, emang kita makan teh ngejar apa sih? Makan kan gitu ya. Ngejar apa sih? Satu pengen enak. Anu gitu ya. Makan teh pengen nikmat. Yang pertama kan. Yang kedua ya jadi tenaga kan ya, jadi tenaga buat tubuh kita. Kira-kira kalau kita makan satu pas lapar pasti kan nikmat banget ya, sama garam ge nikmat aja kalau lapar mah. Yang kedua, kalau kita berhentinya pas kekenyangan atau kenyang, ini kenikmatannya berkurang. Udah lama nggak makan duren kita ya, udah lama nggak makan duren ya. Itu begitu kita makan duren di Jonggol, di sono kita di kebon tuh ya, di gunung nyari ya duren lokal. Itu pas kita belah dimakan satu pongge, dimakan nikmatnya kan luar biasa itu ya. Satu pongge ya. Selesai saja di situ. Itu nikmatnya. Wah, kebayang sampai rumah itu ya. Tapi kalau satu kepala habis sendirian, udah mulai gak enak ya. Nambah lagi 2 kepala, mabok ya, bisa muntah orang ya.
Padahal kita ngejar makan teh pengen nikmat, tapi kalau berhentinya nggak tahu batasan, yang awalnya nikmat malah jadi bencana, nggak enak gitu. Makan sate setusuk dua tusuk enak, buat kesehatan dia bagus. Tapi orang yang punya darah tinggi kan bahaya juga kebanyakan makan daging mah. Jadi harus tahu kapan kita berhenti. Baru jasad tuh bahagia, berarti kebutuhannya dipenuhi. Apa kebutuhan jasad? Cukup. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Pas, itu kebutuhan jasad. Tidur butuh jasad. Tapi kalau jam 6 tidur bangun jam 6 lagi mah puyeng kan gitu ya. Atau semalaman enggak tidur, tidur juga bahaya. Tidurlah jam 10, bangun jam 3. Wah, segar itu ya. Kurang nanti siang setengah 11 sampai setengah 12 tambahin sejam kayak lula, itu bagus. Tapi kalau kebanyakan nggak jadi nikmat akhirnya kan gitu ya. Dan jasadnya nggak nerima karena tidak dicukupi kebutuhannya, tidak terpenuhi. Semua dah sama semuanya. Semua kebutuhan jasad mah harus seperti itu, harus cukup baru badan kita sehat. Boleh nggak makan seblak? Boleh nggak? Boleh. Makai pedes boleh nggak? Boleh. Asal ketemunya sebulan sekali. Asal pedesnya jangan level 10. Kalau pagi seblak pedes, siang seblak pedes, sore seblak pedes, insya Allah 3 hari ucus buntu. Karena dia nggak tahu batasan akhir makan seblak. Merebus boleh, boleh. Asal tahu waktunya, kapan mulai, kapan berhenti. Kayak begitu. Makan daging boleh, makan ijo-ijoan boleh, nggak usah takut kolesterol, nggak usah makan aja. Orang semua makanan yang Allah siapkan itu manfaat, maslahat. Yang penting kamu tahu batasan awal, batasan akhir gitu doang kata Allah. Itulah kebutuhan jasad kamu. Kalau itu tidak dipenuhi, jasad merontak-rontak, jadi bahaya. Kurang bahaya, kebanyakan sama. Karena kita tidak memenuhi kebutuhan jasmani kita, berarti gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kedua, jasad, terus apa tadi? Nafsu. Apa kebutuhan nafsu? Nafsu itu baik apa jelek? Jangan ragu, nafsu itu baik. Anugerah yang Allah berikan, kenikmatan yang Allah berikan. Jangan ragu. Harus yakin nafsu itu baik, walaupun Allah menciptakan nafsu punya karakter sendiri. Apa karakter nafsu? La ammarotum bisu. Dia lebih banyak, lebih cenderung ngajak kita melakukan keburukan. Itu mah karakter. Tapi pada dasarnya nafsu Allah berikan kepada kita sebuah anugerah, sebuah kebaikan, sebuah kenikmatan. Karena orang gak punya nafsu, kacau ya orang kalau gak punya nafsu ya. Masan, diem aja sih Masan, orang-orang pada kerja apa gitu kan, ngapain biarin aja gitu. Orang kalau gak punya nafsu, nggak ada panasan dia ya. Tetangga bikin rumah ya dia nggak ada nafsu, dia aja di rumah udah kayak topo, ngemru kayak gitu ya. Jadi nggak ada gairah, hidup teh dingin aja gitu ya, monoton gara-gara nggak punya nafsu, bahaya. Lihat cewek cakep, biasa aja dia gitu ya. Nggak ada. Parah orang kalau gitu. Bini udah ketemu malam Jumat lagi diantepin aja, emang kagak nafsu, repot. Nggak ada gairah itu orang kalau nggak punya nafsu, udah kayak kulkas dingin gitu ya. Aduh kacau, udah kayak orang kena angin duduk gitu ya, keringat dingin udah dipegangnya tuh, bahaya. Artinya apa? Nafsu adalah sebuah anugerah, kenikmatan. Yang penting kita bisa mencukupi kebutuhan nafsu. Karena kalau kita nggak tahu kebutuhan nafsunya, banyak orang yang terjebak malah menjadi celaka gara-gara ngikutin hawa nafsu. Karena tadi nafsu itu karakternya luar biasa. Lamarotum bisu, dia lebih cenderung nyuruh kepada hal-hal yang negatif. Bapak-bapak pernah pengen tahajud, ada nggak rasa begitu? Pernah nggak? Nafsu kan pengen ya, pengen tahajud, pernah gak punya rasa begitu? Setahun ketemunya berapa kali? Ketemu malam Kamis pengen ngaji, ada kita kan? Ya cuman kan ketemunya tahu berapa kali, banyakannya mah gak pengen tahajud, nafsu mah gak pengen ngaji, ngedengar ajan. Pernah kita gak pengen ya ngedengar ajan teh langsung pengen ke musola berjamaah, pernah. Cuman setahun 2 kali kalau gak salah lah. Rasa itu mah
Kebanyakan mah ajan-ajan kan gitu ya. Kerjaan nanggung, udah gitu kita mah ya. Akhirnya mah johor 2:30 kita mah kan gitu ya. Jadi ketemu pengen berjamaah awal waktu di musola tuh ya jarang. Nafsu tuh jarang, ngajak kayak begitu tuh jarang. Kebanyakannya mah yang kayak tadi gitu. Gak mau ngaji, gak mau wiridan, gak mau qobliyah, ba'diyah, gak mau nafsu mah, gak mau. Tapi lagi-lagi ingat bahwa nafsu adalah anugerah Tuhan. Yang penting kita bisa mengetahui kebutuhan dari nafsu. Nah, kebutuhannya apa nafsu? Kalau jasad kan cukup, harus cukup tadi kebutuhannya ya. Nah, kalau nafsu apa? Terkendali. Kebutuhannya itu adalah terkendali, harus dikendalikan. Nah, itu kebutuhan nafsu. Nafsu itu pengen dikendalikan sama kita. Kalau nafsu nggak dikendalikan, marah. Nafsu teh marah, berontak, protes, sedih, nangis, menjerit. Nafsu tuh sebenarnya nggak pengen dia tuh diikuti sama kita. Sebetulnya mereka si nafsu tuh nggak pengen digituin, nggak pengen. Bangun malam kata nafsu tidur, besok kerja ngantuk, kita ikutin kan, tidur, nggak tahajud ya. Boro-boro tahajud, subuh 5:30 kadang kan gitu ya. Emang enak kata si nafsu enak, hakikatnya si nafsu marah digituin. Dia pengennya dikendalikan karena nafsu tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Kita nih harusnya yang ngendaliin teh gitu. Kendaliin. Gak mau ngaji, kendalikan. Gak bisa nafsu. Berangkat ayo ke musola malam Kamis bagian ngaji. Berangkat, ayo berangkat. Gerimis, masa bodoh, hujan gede berangkat orang waktu ngaji. Nafsu tuh seneng digituin teh. Kayak gini nih ngaji kita kan. Nafsu pengennya lama banget ajan isya kan gitu ya. Kan gitu ya. Lama banget ajan isya. Udah kita ngaji 30 menit paling ini ya. Tapi ini nungguin bunyinya lama banget gitu ya. Nafsu itu ya, tapi kita lawan kan, diam nafsu, diam, ngaji dengerin, seneng, dia tuh sebenarnya seneng digituin. Terima kasih sebetulnya mah. Malah kalau kita ikutin, Ustaz Jajid lama banget, gua pura-pura ke WC, gua pulang. Nah itu malah benci nafsu digituin sama kita. Sampai rumah benci itu nafsu gitu ya. Kenapa kabur, nggak diselesain ngaji, marah tuh si nafsu digituin. Jadi dia pengennya dikendalikan, kendaliin, lawan. Jangan diikutin, kendalikan. Itu kebutuhan nafsu. Kendaliin. 3 apa? Akal. Apa kebutuhan akal? Luas. Kebutuhan akal itu harus dikasih keluasan. Salah satu pemberian Tuhan yang luar biasa di dalam diri kita adalah akal. Apa keunikan keistimewaan akal? Akal ini tanpa batas. Beda sama memori HP atau hard disk komputer yang ada giganya, ada teranya. Akal kita enggak ada. Semua ya, enggak ada bedanya akal, semua sama. Kita buktikan kejadian waktu SD yang sudah 40 atau 50 tahun hari ini misalnya ya, kita masih ingat kok. Kenangan waktu SD kita ya ingat. Emang pernah kita ulang-ulang itu ya cerita SD? Nggak pernah. Tapi saat ini nih, coba kita ingat waktu SD langsung kan, ingat kita ya. Ya Allah, ingat. Ini istimewanya akal. Artinya apa? Tanpa batas. Akal mah Allah kasih. Ayo. Maka itu kebutuhan dia luaskan, jangan dipersempit. Dengan apa meluaskan akal? Terus pakai dia untuk berpikir. Gak boleh satu waktu pun akal kita gak mikir, jadi bebel nantinya. Dan akal marah. Jadi jangan dikira orang banyak mikir teh jadi puyeng. Gak ada. Malah terbaliknya, kalau akal gak pernah dipakai mikir, jadi muncul kayak pisau gak diasah-asah. Pakai mikir. Nah kayak begini nih, ini seneng banget akal nih dipakai begini. Kan lumayan ya, saya ngomong kan lumayan ya. Bapak-bapak kan gak dicuekin kan omongan saya kan ya, dipikirin kan gitu ya. Atau ada yang nyuekin omongan saya, ada ya, mungkin dia sedang mikirin hal lain kan gitu ya. Ya nggak apa-apa, yang penting akalnya dipakai kan gitu ya. Pakai, mau mikirin apa kek terserah. Ya tapi kebangetan lah, lagi ngaji masih mikirin obyekan. Selesai sudah, obyekan taruh di pintu di luar di situ ya. Ntar beres ngaji baru masukin lagi ke otak. Kajian masan, ayeuna mesen motor mah gedeng we heula. Ayeuna orang fokus ngaji kan gitu. Kan lumayan ya, saya ngomong dipikirin. Oh iya gini ya. Direnungin itu akal senang banget begitu.
Kalau bisa mah jangan waktu ngaji doang, pulang ke rumah pikirin lagi tadi ngaji, terus itu akal senang banget. Hanya nanti perbedaannya kecepatan Mbps. Nah itu paling doang yang ngebedain. Ada yang sebulan 200.000, ada yang, nah itu doang paling gitu ya. Jangan nyamain nama Habibie, IQ kita tuh nggak kekejar. Atau kayak Imam Syafi'i, waduh Imam Syafi'i makan ya. Makanya Imam Syafi'i mah kalau keluar rumah nih mau ke masjid berjamaah, telinganya ditutup Imam Syafi'i mah. Ditutupin. Kenapa? Karena kalau Imam Syafi'i mendengar apapun langsung kerekam, saking cerdas-cerdasnya, tinggi-tingginya IQ-nya Imam Syafi'i. Jadi, nah itu doang paling ngebedain mah ya. Kapasitasnya mah sama, cuman kecepatan penangkapannya. Kalau teman kita mungkin ngapal sehari bisa selembar, teman kita emang rada encer kali ya. Kita mah kan paling sebaris gitu ya. Ya nggak apa-apa, maksudnya jangan disamain kecepatan itunya mah. Tapi sama-sama hafal, cuman bedanya ini selembar kita sebaris gitu ya. Nah kalau di situ kita paksain, nah itu biasanya banyak ngejepret di situ ya. Pengen sama teman kan itu ya. Pokoknya saya sehari pengen selembar aja. Padahal kemampuan kita cuman sebaris. Nanti ujungnya tawa sendiri orang kayak gitu ya. Koslet orang gitu ya. Terlalu maksain padahal ininya Mbps-nya lemot gitu ya. Nah itu doang paling. Tapi secara kapasitasnya mah sama, luas, akal mah luas. Ya ujungnya nanti kalau pikun atau geger otak, nah paling begitu, udah selesai itu mah lupa kan itu ya, atau meninggal selesai. Tapi sepanjang ini akal kita masih sehat mah nampung enggak. Atau yang kedua paling kita teh kelemahannya lupa. Nah itu doang. Ada yang ingatannya lama, ada yang keluar dari musola lagi lupa lagi, ada gitu ya. Iya. Tapi isinya mah apa tuh? Kalau isi teh apa Pak Haji? Kuantiti. Ya, kuantitinya mah sama. Yang ngebedain berarti kualitas. Kualitasnya yang beda. Kuantitinya mah akal kita sama, isinya mah sama. Sama semua, mau lokasi sama. Nah, kualitasnya aja itu ya. Mbps-nya, kecepatannya, daya ingatnya itu doang gitu ya. Jadi alhamdulillah ya Allah. Senangnya hati ini mendengar azan. Pertemuan kita harus dipisahkan oleh suara azan. Yang ditunggu-tunggu Mang Hasan tiba juga ya Allah. Alhamdulillah. Nyungkun atau menyungkun. Baik, sampai akal nanti kita lanjutkan kembali minggu depan. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah.